Pertama yang tampil pada pagi hari ini, kita mulai dari adik yang terkecil, yaitu Bundo Neti. Kami persilakan, Bundo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini. Mohon izin saya memulai atas izin Bapak Ibu semua, khususnya para pejabat di Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini buat perkenalan, saya adalah Neti dan seperti yang terlihat di video, saya senang kalau dipanggil Bundo Neti, mengingatkan saya bahwa saya adalah ibunya banyak orang di Indonesia khususnya, sehingga saya menjadi lebih bertanggung jawab lagi. Baik, kita akan coba dengan judul yang tadi, peran Himpaudi dalam transformasi pembelajaran digital. Kita akan berdiskusi cukup banyak, tetapi kita coba lihat waktunya nanti. Buat Bapak Ibu Guru, ini sekaligus memberikan petunjuk, kalau teman-teman mau mendiskusikan sesuatu, memang paling enak pakai apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa. Terkait hal itulah kemudian transformasi digital ini kita bahas. Berdasarkan dari Kamus Bahasa Indonesia, jadi transformasi itu artinya adalah perubahan. Perubahan apa? Perubahan semuanya. Bentuk, sifat, fungsi secara keseluruhan. Jadi kita sedang bertransformasi ke dalam pembelajaran secara digital. Oleh karena itu, kita sekarang akan coba membahas. Kalau itu bicara tentang transformasi digital, maka berarti kita sedang melakukan perubahan terkait dengan pembelajaran secara digital, menggunakan virtual, dan kemudian berbagai perangkat teknologi. Tetapi saya ingin teman-teman ke sini dulu. Nah, saya senang dengan dapat ini tadi kemarin malam. Transformation is not about a technology. Jadi ini bukan terkait teknologi. It's about transforming people. Jadi bukan soal teknologi digitalnya, tapi terkait dengan perubahan orangnya. Apalagi mengingat Bill Gates mengatakan teknologi itu cuma alat. Halo Bapak Ibu sekalian, jadi nggak usah takut sama alat, cuman alat aja kok gitu loh. Tetapi yang lebih penting itu adalah bahwa kualitas dari sebuah pendidikan itu ditentukan oleh gurunya, sedangkan teknologi itu alatnya saja. Jadi teman-temanlah yang paling berharga dan teman-teman para guru tidak bisa digantikan teknologi. Tapi teman-teman yang tidak mengikuti teknologi akan ditinggalkan zaman dan ditinggalkan para anak-anaknya. Oke, kata kuncinya berubah. Gitu ya teman-teman ya. Kata kuncinya adalah berubah. Yang berubah siapa? Semuanya, kita semua. Karena ini bicara sistem. Karena kitalah yang guru yang memegang peran di situ. Oke, halo. Jadi teman-teman nggak usah merasa galau, sulit. Itu cuman alat. Yang paling penting itu diri teman-teman sendiri. Nah, terkait ini adalah transforming people. Terkait ini adalah mentransformasikan orang, bukan soal digitalnya. Maka ini terkait dengan seluruh Laskar Himpaudi se-Indonesia dengan jajarannya mulai pusat sampai kecamatan, dan menurut Dapodik jumlah gurunya sudah bertambah terus, sedangkan menurut catatan kita terakhir 400.000 guru. Artinya yang akan melakukan transformasi semua ini, nggak bisa kemudian hanya alatnya saja. Bapak Ibu sebentar, saya ada gangguan suara. Mohon izin, ada yang sedang kerja, jadi terganggu suaranya. Baik, sekali lagi kesimpulannya, yang berubah adalah kita. Yang berubah adalah manusia. Oleh karena itu, terkait transforming people ini, berarti saya bicara tentang pengurusnya se-Indonesia, dengan ratusan ribu pengurusnya,
dan kemudian ada banyak guru di situ. Nah, untuk itu, maka saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua, khususnya para Laskar Himpaudi, dan juga menginformasikan kepada siapapun yang ingin mengetahui bagaimana kami melakukan transforming people, itu adalah terkait dengan fungsi Himpaudi. Bahwa fungsi Himpaudi itu adalah sebenarnya hanya dua, kepada mutu guru dan kepada kesejahteraan. Sedangkan yang lain itu adalah penguatnya. Jadi mutu guru dan kesejahteraan. Oke, itu dua itu. Maka di dalam pasal 9 dari anggaran dasar kami menyebutkan tujuan dari Himpaudi itu meningkatkan profesionalitas PTK anak usia dini Indonesia. Kata kuncinya bahwa para pengurus, halo pengurus se-Indonesia, tugas mulianya adalah bagaimana meningkatkan profesionalitas dari para anggota pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kalau udah bicara profesionalitas, itu bicara tentang sesuatu yang diperlukan untuk secara profesional memegang pekerjaan. Jadi kalau kita jadi guru, maka kita memerlukan kepandaian khusus kalau menurut kamusnya. Nah, oleh karena itulah dalam konteks ini, dari manakah kemudian hubungannya ke transformasi digital? Karena menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, tugas pendidik itu mulai dari merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, mengasuh, dan melindungi. Oke, itu untuk semua guru. Nah, maka tugasnya ini tugas yang tadi itu, menurut Permendikbud 137 juga, salah satu kompetensinya terkait dengan transformasi digital, pembelajaran digital yang kita bicarakan hari ini. Disebutkan di dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Halo teman-teman, jadi jangan bilang ini masalah COVID loh. Ini sudah sejak 2014 kita diskusikan bahwa kita perlu mendorong para guru untuk memilih. Kata kuncinya memilih ya. Jadi harus critical thinking nih. Memilih teknologi, informasi, dan komunikasi yang digunakan di dalam pembelajaran. Oke, kata kuncinya bukan COVID loh. Sebelum COVID 2014, Kementerian udah mengamanahkan para guru untuk menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, transformasi digital sesungguhnya bukan hal yang baru untuk keluarga besar Himpaudi. Nah, terkait dengan judul materi hari ini adalah peran Himpaudi dalam transformasi pembelajaran digital, maka sebenarnya itu terkait dengan 4 hal ini. Bagaimana teman-teman menggunakan digital, menggunakan teknologi informasi, menggunakan IT, menggunakan virtual, menggunakan berbagai teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Oke, berarti di perencanaan bisa nggak ya kita pakai digital? Bisa banget, gitu kan? Nah, sekarang nih di pelaksanaan. Kita nanti diskusi ya, kenapa kemudian di PAUD from Home kita kemudian akan sangat dekat dengan pembelajaran digital. Nah, di evaluasi pembelajaran itu sangat menarik kalau menggunakan digital. Coba bayangkan, yang tadinya teman-teman nulis di sebuah buku gitu kan, laporan, anekdot, evaluasi sampai tebal, apalagi kalau anaknya banyak, kemudian begitu setahun udah penuh, 2 tahun udah penuh, terpaksa dibuang, begitu kena banjir hilang. Nah, sekarang tidak, dengan digital, teman-teman canggih loh. Bahkan bisa 25 tahun ke depan teman-teman masih memiliki data anak teman-teman. Makanya di luar negeri orang tuh bisa lihat dulu PAUD-nya gimana ya, gitu. Termasuk pengawasan pembelajaran juga bisa kita lakukan dengan digital. Nah, sekarang tahapannya.
Tahapan transformasi digital yang dilakukan oleh Himpaudi adalah pertama, meningkatkan kompetensi gurunya. Kompetensi apa? Kompetensi digital. Sudah? Setelah kompetensinya ditingkatkan, diminta menggunakan. Sudah? Kemudian barulah pelan-pelan kita transformasi digital ini terjadi. Ingat ya, transformasi digital is not only about technology, but is about transforming people. Jadi manusianya yang berubah, mindsetnya berubah, perilakunya berubah. Nah, ini tahapan yang kami lakukan. Oke, kita masuk dengan kunci suksesnya apa ya? Nah, teman-teman jangan kaget ya, ini kok ada kunci suksesnya pemaksaan. Kunci sukses dari transformasi digital yang Himpaudi lakukan, pertama adalah pengkondisian. Jadi kita tuh udah mengkondisikan mulai kartu tanda anggota, kemudian kalau bikin seminar-seminar tidak boleh langsung, tapi mereka harus ngisi Google Form, kemudian pengiriman uang dan lain sebagainya, kita kondisikan. Mulai dikondisikan pelan-pelan. Kemudian kita munculkan kebutuhannya. Kebutuhan itu muncul karena kesadaran ya. Maka kita sadarkan mereka bahwa transformasi digital ini adalah sebuah keharusan. Halo, ini sebuah keharusan. Bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Kenapa ya? Nanti kita bahas. Nah, yang berikutnya ini sukses dari transformasi digital. Ini yang paling dahsyat, pemaksaan. Wow, kok ada pemaksaan sih? Kok Bundo sebagai ketua umum otoriter? No, bukan Bundo yang memaksa, tetapi dunia yang sedang memaksa teman-teman. Harapannya kemudian kita terbiasa bersahabat dengan transformasi digital, kita bersahabat dengan virtual seperti hari ini. Halo teman-teman se-Indonesia, enak kan? Sekarang semuanya seolah-olah sedang private loh dengan Bundo. Dulu kalau Bundo ngasih seminar di 10.000 orang, kasihan yang paling belakang. Sekarang enggak, semua sedang berhadapan. Tuh, semua sedang berhadapan dengan jarak yang dekat dengan Bundo. Seolah Bundo sedang memeluk teman-teman. Tuh, coba rasakan. Terasa dekat kan? Matanya Bundo juga menatap semua kan? Coba kalau tidak digital. Bundo nggak bisa nih natap semua. Sekarang dengan Bundo menatap kamera, Bundo sedang menatap 400 orang lebih yang ada di sini dan di YouTube banyak lagi. Halo teman-teman di YouTube, terima kasih. Meskipun tidak bisa mendaftar lewat Zoom, kita pembelajar sejati. Bukan sertifikat yang menjadi penting, tetapi ilmu pengetahuan dan keterampilannya menjadi penting. Setelah itu tunggu keajaiban Tuhan. Nah, apa yang kami lakukan tahapan-tahapan di dalam membangun kebutuhan, di dalam mengkondisikan para anggota-anggota. Yang pertama adalah kami kemudian meluncurkan workshop guru kreatif. Tahu nggak kenapa kata kreatif muncul? Karena kompeten aja nggak cukup. Banyak guru-guru kompeten, mohon izin ya, banyak guru-guru yang sudah profesinya diakui negara, tapi kemudian begitu terbatas alat dan bahan, bilang, ya nggak bisa, nggak ada alatnya. No, kita bisa. Karena Andalah yang lebih hebat dari alat dan bahan. Andalah yang lebih hebat dari sebuah sekolah. Oke. Maka kemudian kami melakukan ini di tahun 2019 awal, kemudian nah alhamdulillah terima kasih Pak Gogot, terima kasih Pustekom waktu itu. Kami kemudian saya menyatakan, Pak Gogot, saya menunggu berapa tahun nih baru bisa menemui 400.000 guru. Nggak bisa nih pakai tatap muka. Mana harus bayar hotel, teman-teman harus datang ke Jakarta, harus dibantu Pak. Gitu. Alhamdulillahnya nih Pak Gogot sebagai kepala Pustekom menyiapkan timnya. Kami diajarkan bagaimana bikin video, kami diajarkan bagaimana kemudian mengelola workshop guru kreatif daring. Terus kami bikin TOT-nya. Kita bikin training of trainer. Kita membentuk trainer untuk menjalankan training-training atau workshop guru kreatif se-Indonesia. Maka
sejak ini bergulir luar biasa. Begitu banyak yang ikut, nanti saya bisa lihatkan datanya. Sebelum COVID aja sudah 10.000 yang peserta yang ikut kegiatan daring workshop guru kreatif kami. Nah, ketika TOT BGK 1 selesai, semua berjalan bikin BGK, belum ada yang mau daring. Jangankan di daerah, di pusat aja teman-teman masih bilang nggak bisa daring, Bundo. Rasanya tuh nggak nyaman kalau kita nggak tatap muka. Terus akhirnya kita bikin Training of Trainer WGK 2. Sudah mulai nih kata daring dimunculkan. Oke, tetapi masih bilang juga, nggak bisa Bun, pokoknya kita tatap muka. Datanglah COVID-19. Begitu COVID-19, itu yang Bundo namakan kunci suksesnya pemaksaan. Bundo sudah membangun kebutuhan, sudah membangun, kemudian mengkondisikan, akhirnya kita dibantu oleh COVID-19. Nih, salah satu kegiatan kami di awal tahun 2019 adalah membuat kegiatan video droid supaya teman-teman bisa bikin rencana pembelajaran, supaya teman-teman bisa bikin pembelajaran digital untuk anak dan juga untuk orang tua. Ingat ya, kalau jadi guru PAUD itu pahalanya 2. Ilmunya juga 2, pedagogik dan andragogik. Beda banget dengan guru SMP, beda banget dengan dosen kayak Bundo. Teman-teman harus jago melakukan pendidikan kepada orang dewasa dan juga kepada anak-anak usia dini. Kita lakukan ini. Nah, ternyata tidak mudah membangun kebutuhan. Mohon izin, memang beginilah kenyataannya. Tidak mudah, apalagi kalau sudah bicara, Bundo, kami itu profesi aja nggak diakui, gaji kami aja kecil. Bundo suruh lagi kami daring, suruh lagi digital. Oke, teman-teman, Bundo memaklumi. Tetapi, nah, COVID datang. COVID datang memaksa kita semua. Daripada kita kehilangan 1 detik yang bermakna bagi anak-anak kita, lebih baik kita belajar. Dan manusia itu punya daya lenting yang luar biasa. Justru dengan persoalan, kita jadi kreatif. Akhirnya kita berubah. Kita berubah dengan COVID-19 ini demi kebaikan untuk anak-anak usia dini di Indonesia. Tidak ada kata nanti. Hari ini, darah mereka terbentuk, otak mereka dibangun, kepribadian mereka sedang dikembangkan, iman dan takwa mereka sedang dikuatkan. Tidak bisa menunggu kata besok, semua harus mulai hari ini. Karena itulah Tim Paudi menguatkan belajar dari rumah atau yang kita kenal PAUD from home. Terima kasih Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terima kasih Mas Nadiem. Akhirnya yang Bundo perjuangkan sejak lama begitu supaya BOP-nya bisa untuk honor guru dan transportasi guru. Dengan COVID-19 kita dapat honor, dapat transportasi. Berarti kita bisa berubah. Oke? Nah, kita akan menuju apa? Menuju tatanan kehidupan baru. Bahwa kita tidak bisa tatap muka, tapi kita perlu dengan digital. Nah, kemudian akhirnya kami kemudian pada tanggal 27 April meluncurkan workshop guru kreatif WGK Daring. Disinilah sebenarnya kuncinya. Bagaimana kami menemui para guru-guru dan kami bikin juga workshop keluarga kreatif untuk membuat mereka mencintai pekerjaannya meskipun daring, tidak ada kata sulit. Karena kami insya Allah bisa. Begitu ya teman-teman. Luar biasa, waktu itu Pak Iwan Syaril PhD belum menjadi dirjen. Dan kemudian beliau hadir di acara kita. Dan kemudian untuk meningkatkan kebutuhan dan kesadaran, kami membuat berbagai kegiatan digital dengan Pustekom, yang sudah berganti nama dengan Pusdatin. Kemudian kami bekerja sama juga dengan I Can Do setelah kami lihat produk-produk mereka dan kemudian produk ini juga di-endorse oleh pemerintah karena di masa COVID dibutuhkan. Nah, akhirnya semuanya saat ini sudah melaksanakan workshop guru kreatif dalam jaringan. Ini luar biasa. Di 1.000 lebih. Dan kemudian kami meluncurkan juga kampung inquiry, jadi satu kampung. Jadi bukan hanya gurunya, tapi orang tuanya.
Tetapi kesulitan itu masih banyak. Meskipun sudah COVID, sudah harus daring, masih 75% guru-guru kami mengatakan sulit, masih bilang sulit. Oke, kalau kita sulit, kita lalu apa yang kita lakukan? Kami kasih petunjuk bagaimana menyelenggarakannya. Dan akhirnya Bundu Neti mohon izin. Ya, waktunya 5 menit lagi, Bundo. Siap, ini tinggal sedikit, tinggal foto-foto. Nah, baik, terima kasih, Bundo. Terima kasih, Pak Puji. 5 menit saya manfaatkan. Ini contohnya, para guru bikin pembelajaran digital. Bisa. Kemudian yang berikutnya adalah para guru kemudian membuat video pembuka, membuat pijakan. Kemudian guru-guru menjadi konsultan bagi orang tua yang tiba-tiba mendadak jadi guru. Dan yang menarik adalah para guru bisa berinteraksi dengan anak secara virtual. Alhamdulillah digital menyelamatkan kita, dan kemudian untuk menghimpun semua yang dilakukan para guru, kami membuat apresiasi PAUD from Home, dan sekarang sudah 1000 lebih barangkali, ini kami belum cek lagi berapa banyak yang masuk. Nah, memang kondisi COVID-19 ini memperparah kehidupan ekonomi para guru yang 76,1% memang gajinya 1.200.000 gitu ya. Dan untuk itu kami luncurkan Teacherpreneurship supaya nggak ada yang mengeluh pulsanya nggak ada dan lain sebagainya. Dan bersamaan dengan itu membiasakan mereka untuk di digital, kami mengeluarkan Himpaudi TV Online everyday. Akhirnya kolaborasi se-Indonesia terjadi. Kalau di Timika, Papua aja bisa bikin pembelajaran digital, apalagi di Jakarta gitu ya. Alhamdulillah, akhirnya saat ini kami on proses. Saat ini kami sedang menyiapkan SINAPS, mohon doanya, Sistem Pembinaan Pendidikan dan Satuan Pendidik dan Satuan PAUD. Kami juga membuat Teacherpreneurship yang kemarin dibuka Bapak Sandiaga Uno, dan mudah-mudahan e-commerce kita kayak Tokopedia, tapi nanti Himpaudipedia-nya menguatkan ekonomi. Akhirnya seorang pemimpin harus tahu jalan yang dia pilih dan dia jalankan pilihan itu dan mengajak orang lain. Semua kita adalah pemimpin. Tugas seorang pemimpin membuat setiap orang paham bagaimana mencapai apa yang dianggap tidak mungkin. Kalau pembelajaran digital itu tidak mungkin, sekarang mungkin. Dan insya Allah kamu pasti bisa. Saya Bunda Neti, terima kasih.